Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Nidya Puri Surya Grahani, CGP Angkatan 2 dari SMP Al-Islah Surabaya, akan memaparkan tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional yang telah saya laksanakan dalam pembelajaran di kelas sebagai bentuk aksi nyata dari modul 2.2. Selamat menyaksikan. Mulai rekodnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap pembelajarannya? Sekarang kita awali dulu. Siapa yang memimpin hari ini? Yang memimpin silakan Bimo dipimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Fatihah. Saya share kesepakatan kelas. Saya ingatkan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Saya ingatkan. Kami dengan penuh tanggung jawab menyelesaikan tugas dalam waktu 1 minggu. Kalau ada praktikum dikerjakan dengan berkelompok bisa, individu bisa. Tapi kalau berkelompok harus sesuai dengan waktu yang disepakati. Apabila tidak sesuai dengan waktu yang disepakati, maka mengerjakan sendiri. Saya ingatkan dulu ini. Kita melakukannya awal pembelajaran. Kami akan rajin membaca sebelum mengerjakan. Jadi membaca dulu sebelum mengerjakan. Dibaca instruksinya, dibaca tugasnya, baru kalau nggak paham boleh tanya. Kami dengan senang hati mengisi daftar hadir dan jurnal refleksi kegiatan pembelajaran IPA. Jadi kalau gurunya minta daftar hadir mengisi, silakan segera mengisi. Kami akan mengikuti telekonferensi setiap awal dan akhir materi dengan penuh semangat, tepat waktu, dan kameranya on. Kalau benda yang muatannya positif didekatkan benda yang muatannya negatif, terjadi sebuah gaya. Gaya apakah itu? Tarik menarik. Betul sekali, tarik menarik. Kalau muatannya berbeda, tarik menarik. Kalau muatannya sama, tolak menolak. Ya, sini ya. Oke, setelah ini kita game dulu sambil azan. Kalian ini azan bunyi diam, kita game. Oke, kembali ke Mentimeter. Sudah siap? Mentimeternya? Siapa ini yang dapat posisi? Sudah siap? Semuanya? Daniel posisi pertama. Kita mulai gamenya ya. Oke, kita mulai pertanyaannya. 1, 2, 3. Ini silakan masuk. Masih. Beri nama jangan lupa. Baru 4 ini yang masuk. Di mana, Bu? Yang nggak bisa nggak apa-apa, nggak usah ikut dulu. Bentar, masih 5. Mulai. Oke, siapa ini yang dapat? Maros pemenang pertama ya. Selamat untuk Maros. Oke, dari 3
Saya share Mentimeter hari ini. Saya share di chat, kolom chat. Silakan diklik Mentimeternya. Sudah terlihat Mentimeternya? Kalian masuk lewat alamat yang di-share di kolom chat. Oke, bagaimana perasaanmu hari ini, Disi? Apakah kamu merasa senang hari ini? Apakah kamu merasa tenang? Waduh, saya tenang sekali, saya nggak berpikiran apa-apa, Bu. Atau sedang tertarik untuk mengikuti kegiatan satu hari ini? Atau sekarang kalian sedang jadi alien nih, bingung ini saya di dunia apa ya, di mana ya? Silakan, diklik. Oke, ini yang tenang 38%. Nggak ada kan yang sedih hari ini? Bu, saya sedih sekali, Bu. Hari ini kemarin saya nggak dikasih uang jajan nih sama ibu nih. Nggak ada yang sedih hari ini? Hari ini bingung semua nih, jadi alien semua nih. Mendapatkan fokus kita lakukan kegiatan Rabu perhatian. Oke, kegiatannya mari kita awali dengan latihan nafas yang disebut dengan pernafasan 5 jari. Menjadi penuh perhatian berarti berfokus pada pikiran dan perasaan. Kita fokus pada pikiran dan perasaan kita. Nah, kita kembalikan fokus kita ke jam ini, mapel IPA, hari Rabu, tanggal 25 Agustus, pukul 11.21, lewat kegiatan berikut. Kita lakukan ya. Dibuka semua kameranya. Tangannya tekan di depan kamera. Ayo, Elsa sudah nih. Terus, Berliana. Oke. Kali 1, sebentar saja. Dania. Oke, yang lainnya ayo. Binti, Islami, Pun. Daniel, Zaki. Oke. Kita mulai. Tarik. Tahan, hembuskan. Rileks ya anak-anak. Tarik. Tahan, hembuskan. Tarik. Tahan, hembuskan. Tarik lagi. Tahan, hembuskan. Tarik nafas banyak-banyaknya. Tahan, hembuskan. Oke, relax, relax. Nah, hari ini kita akan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya elektrostatis dan menentukan besarnya gaya elektrostatis. Tugas kalian nanti, nah ini, kalian punya 3 tugas nih. 3 tugas, menyebutkan faktor-faktornya dan menghitung besarnya. Cuman 3 saja tugas kalian. Nah, sebelum melaksanakan tugas kalian ini, nanti Bu Lydia akan memberikan kalian bahan ajar. Bahan ajar itu bisa kalian dapatkan dengan membaca, dengan mendengarkan video, dan dengan praktikum. Ini saya tanya, kemarin kan kalian sudah analisis gaya belajar, ya, tentang gaya belajar. Sukanya ada yang suka membaca, ada yang suka mendengarkan video, dan ada yang suka praktikum sederhana. Kan kelompok juga, saya kelompokkan nanti. Saya kelompokkan mana yang suka membaca, mana yang nanti melihat video, dan mana yang praktikum. Oke, untuk yang suka membaca, ini Bu Nidia kasihkan modul bahan ajar di situ di Drive Google. Kalian bisa download di situ ya. Nah, saya berikan itu, nanti kalian download. Di situ ada bahan bacaan untuk materi hari ini. Nah,
Tugas kalian kan nanti mengerjakan 3 soal ini tadi. 3 soal ini. 3 saja. Ya. Nah, bagi yang merasa masih belum paham, haruskah kalian langsung berdiam diri, tidak mengerjakan? Oke, Elsa silakan. Ya. Kalau kalian nggak bisa, haruskah kalian berdiam diri? Haruskah kalian berdiam diri nanti ini 3 ini, soal 3 ini? Kalau nggak bisa? Tidak. Nggak paham. Nah, kalau nggak paham nih. Nah, kalau nggak paham, ke Mentimeter. Kalau kalian nggak paham dengan 3 soal yang Bu Lydia berikan untuk menyelesaikannya, apa yang kalian lakukan? Coba di rencana resiliensi. Resiliensi itu adalah rencana yang akan kamu lakukan ketika kamu mengalami kesulitan pada suatu hal. Ketika kamu mengalami kesulitan 3 soal itu, kira-kira kamu merencanakan apa? Ketik di situ, di Mentimeternya. Silakan. Bu, kalau saya ketik di kolom komentar aja nggak apa-apa ya, Bu? Boleh. Ayo, yang bisa Mentimeter, silakan ke Mentimeter, diketik. Kalau saya nggak paham 3 soal itu, apa yang harus saya lakukan buat patokan Bu Lydia nanti? Oke, Anggun, jika saya tidak paham materi tersebut, maka saya akan memahaminya ulang dengan menonton video pembelajaran di YouTube. Oke, silakan. Kalau masih belum paham lagi apa? Silakan. Ayo anak-anak. Tanya ke teman, Bu. Tanya ke teman, ketik tuh di situ, di Mentimeternya. Browsing ke Google boleh mengenai apa yang saya tidak paham, menanyakan ke Bu Lydia, berdiskusi dengan teman saya dan mencari di YouTube. Oke. Terus ada lagi ini baru satu ini, siapa ini tadi? Saya Tania. Dania, oke Dania. Yang lainnya diam saja, menyerah, mengibarkan bendera putih. Lagi mencari sumber-sumber dari Google, oke. Mencari materi di YouTube, oke. Jika masih tidak ada, tanya kepada teman dan yang paham tentang materi tersebut boleh. Tanya guru Sri, jika kalau saya tidak paham bisa tanya guru dan mencari sumber-sumber dari Google, oke. Sudah ada 7 anak nih yang jawab nih. Perlukah ajang diskusi dengan teman untuk menyelesaikan? Perlu, Bu. Perlu ya? Perlu? Oke, saya minta kalian untuk melakukan diskusi. Tugasmu adalah ini. Jadi kalau sudah dapat jawaban yang benar, tugasmu adalah menyusun jurnal diri dari kegiatan belajar yang telah Anda lakukan pada subbab tadi, gaya elektrostatis, dalam bentuk vlog atau artikel. Vlog atau artikel. Jadi kamu yang sadar kamera, di depan kamera boleh pakai vlog. Kamu yang pemalu, tidak suka kamera, boleh pakai artikel. Ya. Apa yang harus dituliskan di situ, Bu? Yang harus dituliskan, ini ada pertanyaan pemandu. F sama dengan K dikali C1 dikali C2 dibagi R pangkat 2 kan. lah yo marno sore F meneh. Lah iya F jano iku sing K C ambek C ku ambek R ku mlebu kabeh. Oh, pertama K yo, pertama yo. Iya. Kasih. 9 kali 4 kali 8. Oh, 9 kali 4 kali 8. Marono karek. Hitung apa ku sing pangkat yang mau. Ini ya, musan. Pangkatnya ku 10 pangkat Ya, ngono. Tanya iku besar gaya tolak. Berarti rumusnya iku F maka sama dengan C1 C2 sing rumusnya iku F sama dengan K kali K kali Q1 dikali Q2 per
angka 2. Demikian dokumentasi penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional yang telah saya laksanakan di kelas. Refleksi yang dapat saya simpulkan dari hasil tersebut adalah sebagai berikut. Saat perencanaan dan pelaksanaan. Pada saat merencanakan, saya merasa sedikit bingung untuk memilih kompetensi sosial emosional yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan. Pada saat pelaksanaan, justru saya merasa tertantang untuk terus menerapkan keterampilan sosial emosional yang maksimal pada murid sebagai langkah nyata penerapan budaya positif di kelas. Selain itu, saya juga merasa tertarik untuk lebih mengakomodasi kebutuhan belajar murid dengan merancang pembelajaran diferensiasi yang lebih inovatif. Pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional di kelas adalah dengan penerapan dan pembiasaan keterampilan sosial emosional pada murid, saya semakin mudah untuk mewujudkan budaya positif di kelas, sehingga peran dan nilai saya sebagai guru penggerak semakin terlaksana dengan baik dan dapat mencapai visi yang saya harapkan. Kemudian, melalui pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional, saya semakin memahami minat, bakat, dan potensi murid, sehingga saya mampu merancang pembelajaran yang lebih inovatif yang dapat menuntun kodrat murid untuk selamat dan bahagia sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk perencanaan perbaikan pembelajaran ke depannya, saya akan melakukan evaluasi terhadap pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional yang telah saya laksanakan. Kemudian, saya akan memperbaiki poin-poin yang masih dianggap kurang, misalkan dari segi penyusunan RPP, dari strategi pelaksanaan yang masih belum sesuai dengan RPP dan kurang maksimal. Setelah itu, saya juga akan memberi penguatan pada hal-hal yang sudah dianggap baik, berdasarkan refleksi diri dan pengamatan rekan sejawat. Demikian pemaparan saya tentang pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional di kelas. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.